Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang CPNS dan P3K. Pada video kali ini aku mau nge-share seputar perbedaan seleksi pengangkatan pegawai perjanjian kerja dengan CPNS di tahun 2021 dan beberapa poin penting dari Permen Pan RB nomor 27, 28, 29 yang tentunya akan menunjang kemudahan teman-teman selama mengikuti tes CPNS dan P3K di tahun 2021. Video ini juga aku mau nge-share tips-tips agar lancar selama mengikuti kegiatan seleksi administrasi. Cuma sebelum lanjut video ini, ada baiknya di like, komen, share, dan subscribe ya. Oh ya, buat yang perlu file PDF seputar Permen Pan RB nomor 27, 28, dan 29 bisa di-download di link deskripsi di bawah ya. Baik, kita langsung saja. Nah, kalau berbicara seputar pengangkatan CPNS 2021 dan P3K di tahun 2021 ini, ada yang sedikit berbeda. Nah, untuk pengangkatan CPNS sendiri masih sama sih sebenarnya. Kalau untuk pengangkatan CPNS ya masih sama. Untuk pengangkatan CPNS di tahun 2021 ini seleksinya masih melalui 3 tahap ya. Yang pertama ini ya ada seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga ada seleksi kompetensi bidang. Untuk pendaftaran administrasi, teman-teman bisa membuka situs sscisn.bkn.go.id. Nah, di dalam situs itu, teman-teman nanti harus mengisi profil atau biodata lengkap teman-teman, biasanya mulai dari profil pendidikan, kemudian informasi yang ingin teman-teman lamar, dan upload dokumen-dokumen penunjang yang diperlukan. Nah, untuk SKD masih sama seperti tahun kemarin, ada TIU, tes intelijensi umum, ada TWK, tes wawasan kebangsaan, dan yang ketiga ada TKP, tes karakteristik pribadi. Dan untuk SKB, seleksi kompetensi bidang tentunya sesuai dengan bidang teman-teman ya. Nanti kita akan buat video khusus mengenai pembahasan SKB. Nah, khusus untuk P3K, pada tahun 2021 ini menurut aku sih ini merupakan hal yang baru ya, karena tahun-tahun sebelumnya di 2019 ketika aku tes itu nggak ada P3K. Nah, tahap seleksinya ada dua teman-teman, ada dua tahap seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi nanti teman-teman bisa cek ya di sscisn.bkn.go.id. Sama tahapannya, mengisi formulir biodata lengkap teman-teman, kemudian mengisi informasi yang teman-teman lamar, dan yang ketiga sama mengupload dokumen-dokumen penunjang. Nah, untuk tahap seleksi yang kedua, karena untuk P3K ini cuma ada dua ya, tahap seleksi yang kedua itu adalah seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi sendiri ada 3 nih untuk teman-teman yang mau ikut seleksi P3K. Yang pertama ada kompetensi teknis, yang kedua ada kompetensi manajerial, dan yang ketiga ada kompetensi sosiokultural. Nanti kita bikinkan video khusus yang membahas mengenai latihan-latihan baik untuk latihan-latihan CPNS ataupun untuk P3K. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, ada baiknya kita bedah sedikit beberapa poin penting mengenai Permen Pan RB nomor 27, 28, dan 29. Disaksikan ya tayangannya. Oke teman-teman, pertama kita mulai dari Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil ya, atau seleksi CPNS. Nah, Permen Pan RB nomor 27 ini menurut aku cukup tebal ya. Di sini terdiri dari 45 halaman ya. 45 halaman, bukan main panjangnya, dengan jumlah pasal sebanyak 64 pasal ya. Nah, dari 64 pasal ini menurut aku ada beberapa pasal yang harus teman-teman perhatikan secara intensif agar atau guna menunjang kemudahan teman-teman dalam mengikuti seleksi administrasi ataupun seleksi SKD nanti ya. Menurut aku pasal pertama yang harus mendapat perhatian secara intens itu adalah pasal 30. Oke, mari kita lihat pasal 30. Pasal 30 mana ya? Nah, kita lihat di sini. Oke, pasal 19, pasal 21, 24, 25. Nah, ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat di pasal 30 ini khususnya ayat 2
untuk yang mau melamar CPNS tahun 2021 ini, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau P3K. Nah, kalau teman-teman pasti untuk yang Permenpan RB ini lebih mengarah ke PNS ya. Nah, perhatikan juga pasal 30 ayat 3. Di dalam ayat 3 dijelaskan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 2, hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan saja. Kemudian dalam ayat 4-nya di sini dijelaskan dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diketahui melamar lebih dari satu instansi ya. Yang A-nya di sini dikatakan secara jelas lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K. Dan yang B-nya dikatakan juga menggunakan dua nomor induk kependudukan atau dua NIK yang berbeda, pelamar akan dinyatakan gugur ya. Pelamar akan dinyatakan gugur dan atau di sini dikatakan dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman hanya boleh melamar satu jenis formasi pada satu jenis jabatan aja ya, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti akan langsung digugurkan oleh tim seleksi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pasal 32, ini seputar teknis seleksi administrasi ya. Bisa teman-teman baca sendiri. File PDF-nya udah aku cantumin di link deskripsi. Kemudian pasal 33, pasal 34. Nah, ini yang menurut aku harus diperhatikan juga, yaitu pasal 35 seputar teknis seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, kita langsung loncat saja ke ayat 3. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 3 tes yang seperti disinggung tadi. Yang A-nya itu adalah tes wawasan kebangsaan, yang B-nya tes intelijensia umum, dan yang C-nya tes karakteristik pribadi. Nah, ini di pasal 36 ini udah masuk ke kisi-kisi ya teman-teman. Ini udah masuk ke kisi-kisi dari soal SKD yang akan teman-teman ikuti. Yang pertama dijelasin di sini pasal 36 tes mengenai TWK ya, atau tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Yang A-nya itu nasionalisme ya, TWK-nya itu gak akan jauh dari nasionalisme. Yang B-nya itu integritas ya, yang C-nya itu bela negara ya, bela negara. Yang keempatnya itu adalah pilar negara. Nah, untuk pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari di tahun 2019 lalu ketika aku ikutan tes, soal-soal TWK yang paling banyak itu adalah mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita sama-sama latihan mengenai soal-soal TWK ini ya. Kemudian untuk kisi-kisi TIU bisa teman-teman baca sendiri, ini ada di pasal 37 ya. Kita baca bareng-bareng aja ya. Tes intelijensia umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf B bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Yang A, kemampuan verbal ya. Yang A-nya kemampuan verbal meliputi 1. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, waktu 2019 analogi ini atau hubungan dua kata ini soalnya aku dapat itu dalam bentuk sinonim dan antonim ya. Cukup ada beberapa lah, nggak terlalu banyak sih, ada beberapa soal yang aku dapat. Kemudian silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, ini ya teman-teman yang paling banyak kemarin, lebih banyak lah pokoknya proporsinya dibandingkan dengan tes sinonim dan antonim. Kemudian analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, yang kedua selain kemampuan verbal juga dalam TIU ini ada kemampuan numerik ya. Kemampuan numerik yang meliputi pertama berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitungan sederhana ya, hitungan-hitungan sederhana. Yang kedua deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Yang keempat soal cerita ya, soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan yang ketiga di TIU ini nih
di kemampuan figural. Waktu di tahun 2019 kemarin ketika aku tes SKD ini, aku kebetulan dapat hampir 12 soal seputar figural ya. Yuk kita baca figuralnya meliputi apa aja. Pertama ada analogi. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernarar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, figuralnya itu adalah ketidaksamaan ya, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga itu figuralnya serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, itu ya. Ini kemarin 2019 kebetulan aku dapat 12 soal, semuanya ini keluar ya figuralnya, yang analogi, yang ketidaksamaan, dan yang serial. Nanti kita sama-sama belajar mengenai bentuk-bentuk soal tes figural. Nah, kita lihat juga untuk kisi-kisi TKP ini ada di pasal 38 ya. TKP ada di pasal 38. Oke, kita lihat tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan A. Pelayanan publik ya. Pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang. B. Jejaring kerja. C. Sosial budaya. D. Teknologi informasi dan komunikasi. E. Profesionalisme. Dan F. Anti radikalisme. Nah, dari ke-6 ya, ke-6 jadi soal ini yang paling banyak aku dapatkan itu seputar pelayanan publik. Jadi kurang lebih soalnya itu kayak gini. Aku guru ya, kita itu sedang mengajar, kemudian tiba-tiba ada tamu ke sekolah. Nah, apa yang akan kita lakukan di situ ya? Nah, kata kunci dari soal-soal TKP 2019 itu intinya kita jadi orang yang paling bijak saja ya. Kita jadi orang yang paling bijak dalam artian kita tidak meninggalkan kewajiban kita selaku ASN dan tetap memberikan pelayanan publik bagi yang membutuhkan ya. Jadi win-win solution ya. Kemudian juga ada skala prioritas. Jadi tidak meninggalkan salah satu atau merugikan salah satu pihak. Kalau dalam kasus aku, tidak merugikan anak ketika kegiatan pembelajaran dan orang tua itu tetap terlayani ya. Itu contoh untuk 2019, nanti kita kupas lebih jauh lagi. Oke, itu teman-teman ya untuk Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 seputar kisi-kisi ya, seputar kisi-kisi jenis-jenis soal yang akan keluar ketika SKD. Dan ini yang aku rasain keluar ya teman-teman, keluar banget waktu tahun 2019. Oke, sekarang kita lanjut ke Permen Pan RB nomor 28 ya. Nah, nomor 28 ini khusus nih untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini khusus ya. Jadi P3K khusus untuk jalur guru ya di tahun 2021. Kemudian ini cukup tebal ya. Ini ada 39 halaman ya teman-teman. Ada 39 halaman dengan jumlah pasal ini ada 50 pasal teman-teman ya. Nah, menurut aku dari 50 pasal ini ya, dari 50 pasal ini ada beberapa pasal yang harus teman-teman perhatikan secara intens ya. Kita lihat di pasal 17 ya teman-teman. Di pasal 17, pasal 17. Oke, mana pasal 19? Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk P3K di pasal 17. Jadi yang bisa menyebabkan pelamar gugur hampir sama sih dengan yang CPNS menurut aku. Jadi teman-teman hanya boleh melamar di satu instansi dengan satu jenis jabatan saja. Kalau menggunakan 2 nomor NIK ya, akan langsung dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita lihat pasal 19. Nah, ini ya yang dibahas tadi, jenis tesnya sudah dibahas tadi. Ada seleksi administrasi, teman-teman tinggal login ke sscsn.bkn.go.id. Kemudian seleksi kompetensi seperti yang disinggung tadi juga ya. Kemudian ini pasal 20, 21, 22 seputar teknis seleksi administrasi, silakan teman-teman baca sendiri. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi, nah ini dimulai dari pasal 24 ya. Seleksi kompetensinya ada apa aja? Tadi udah disinggung juga, bisa dibaca di pasal 24 ayat 3, seleksi kompetensi ya khusus untuk P3K jalur guru.
pada ayat 1 memuat 1 kompetensi teknis, 2 kompetensi manajerial, dan 3 kompetensi sosiokultural. Kemudian di ayat 4 seleksi kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 dilakukan sebanyak 3 kali seleksi. Nah, di sini dikatakan sebanyak 3 kali seleksi yang terdiri dari seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya sampai bawah sampai selesai, karena nanti yang mengikuti seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 itu adalah berbeda ya. Seleksi kompetensi 1 itu untuk siapa, seleksi kompetensi 2 dan 3 itu untuk siapa. Ini ada dalam pembahasan pasal 29, 33 dan 37. Kita lihat aja lah. Pasal 29. Nah, seleksi kompetensi 1 ini ternyata hanya boleh diikuti oleh THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Kemudian kita lihat pasal 33. Nah, dalam pasal 33 buat siapa aja sih yang ikut seleksi kompetensi 2? Nah, seleksi kompetensi 2 dalam pasal 33 ayat 1 ini dikatakan pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Yang kedua, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan yang keempat adalah lulusan PPG. Nah, jadi bedanya kalau seleksi kompetensi 1 tadi khusus untuk pelamar THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau untuk seleksi kompetensi 2 ini ada tambahannya. Tambahannya adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Oke, kita loncat ke pasal 37 ya. Nah, ini pasal 37. Pasal 37 itu, nah ini untuk seleksi kompetensi 3 ya. Kompetensi 3 ini untuk siapa aja? Oke, teman-teman baca sendiri aja ya, karena cukup panjang juga. Itu ya, untuk pasal Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 seputar pengangkatan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk jalur guru ya, khusus untuk jalur guru. Nah, untuk P3K non guru ini ada dalam Permen Pan RB nomor 29 tahun 2000 Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional non guru ya. Kalau tadi 28 itu khusus guru. Nah, untuk Permen Pan RB nomor 29 itu adalah P3K non guru. Nah, di sini halamannya bisa teman-teman lihat sendiri, cukup tebal, ada 32 halaman dengan jumlah pasal sekitar 47 pasal. Nah, dari 47 pasal ini menurut aku yang harus teman-teman perhatikan itu mulai dari pasal 1 ya. Oke, mulai dari pasal 1, tapi ayatnya menurut aku nih ya, mulai dari ayat 9, 10, dan 11. Nah, ayat 9 itu berbicara seputar kompetensi teknis itu apa, ayat 10 itu berbicara seputar kompetensi manajerial itu apa, ayat 11 itu berbicara seputar kompetensi sosial kultural itu apa ya. Nah, dari ini menurut aku pasal yang harus teman-teman perhatikan juga yaitu pasal 19 ya. Ini ya, pasal 19 ini penting ya teman-teman untuk yang mau ikut tes P3K non guru ya. Kita lihat pasal 19. Mana pasal 19? Kita scroll ya. 16, 17, 18. Nah, ini pasal 19 ya. Sebenarnya udah disinggung juga tadi sih, tahap seleksinya untuk yang P3K non guru juga sama, ada 2, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kita loncat ke pasal 23. Nah, ini kisi-kisi teman-teman nih kayaknya. Nah, ya, kisi-kisi. Pasal 23 huruf ayat 1-nya berbicara tesnya dilaksanakan dalam bentuk CAT, Computer Assistant Test. Kemudian seleksi kompetensinya meliputi apa saja. Di ayat 2-nya dikatakan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio-kultural. Kemudian materi nih. Di ayat 4 dikatakan materi kompetensi teknis sebagaimana pada ayat 3 huruf A bertujuan untuk apa? Tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, ini dengan bidang yang teman-teman lamar ya, untuk kompetensi teknis. Kemudian materi kompetensi manajerial apa saja? Nah, kompetensi manajerial bisa teman-teman lihat di ayat 5 itu ada pertama A, ada integritas, B, kerjasama, C, komunikasi, D, orientasi pada hasil, E, pelayanan publik, F, pengembangan diri, G, mengelola perubahan, dan H,
pengambilan keputusan. Ini keren ya, ada mengelola perubahan. Jadi teman-teman P3K nanti itu kayaknya akan jadi agent of change ya. Kemudian materi sosiokultural. Nah, di ayat 6-nya ini dikatakan materi sosiokultural itu apa aja sih yang dibahas? Ada kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati ya, itu ya. Oke, teman-teman pelajari aja nih pasal ini ya. Karena ternyata kisi-kisinya itu ada di pasal-pasal yang terdapat dalam Permen PAN RB. Oke, itu aja ya teman-teman ya untuk yang mau ngelamar PNS. Permen PAN RB-nya bisa teman-teman pelajari, Permen PAN RB nomor 27 udah lengkap, ada kisi-kisi seputar tahapan seleksi, ada kisi-kisi seputar jenis-jenis soal dan bentuk-bentuk soal yang akan diberikan ketika SKD. Untuk yang mau ngelamar di P3K guru, khusus jalur guru ya, teman-teman silahkan dibaca aja Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian untuk teman-teman nih yang mau berjuang di P3K tapi non guru, nah silakan teman-teman pelajari Permen PAN RB nomor 29. Di sini komplit ya, mulai dari teknis, bagaimana cara pelaksanaan, mulai dari soal-soal, bentuk-bentuk soal, kisi-kisi soal sudah ada. Oke, itu aja ya seputar Permen PAN RB nomor 27, 28, dan 29. Oke, nah itu dia pembahasan seputar Permen PAN RB nomor 27, 28, dan 29. Barusan adalah beberapa poin yang aku anggap harus mendapat perhatian intensif dari teman-teman. Nah, untuk poin-poin lainnya silakan teman-teman boleh baca sendiri ya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke tips-tips nih supaya mudah selama mengikuti kegiatan seleksi administrasi buat teman-teman. Oke, yang pertama pastikan ini ya. Perhatikan jadwal kegiatan ya teman-teman, jangan sampai jadwal kegiatannya terlewat. Yang kedua, selalu pantau situs-situs resmi atau akun sosmed resmi dari IBKN ya. Twitter bisa, di Instagramnya boleh, ataupun di situs resmi BKN-nya ya. Nah, dan yang ketiga, menurut aku yang terasa banget membantu ketika mengikuti seleksi administrasi adalah teman-teman boleh ikut atau join di grup Telegram resmi akun dari formasi yang teman-teman lamar. Kalau aku nih, waktu 2019 aku join di grup ASN grup Telegram ASN Kabupaten Bandung Barat. Nah, sebagai contoh, kalau ada hal yang nggak aku mengerti, ini kan di situ ada season Q&A. Nah, kita bisa bertanya di situ. Atau kalau teman-teman misalkan ada hal yang mau ditanyain ya, bukan di season Q&A, teman-teman bisa search nih, kayak gini, ya. Nah, itu ya. Dulu kan aku ada sedikit masalah di bagian akreditasi perguruan tinggi. Apa harus ngelampirinnya ketika aku lulus, atau ketika akreditasi yang terbaru gitunya. Nah, ternyata di situ ada yang membantu banget. Oke. Itu aja untuk video hari ini. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan lebih fokus atau lebih intens membahas seputar soal-soal yang berhubungan dengan seleksi CPNS dan seleksi P3K. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat berjuang, semoga sukses untuk tahun ini menjadi abdi-abdi negara, baik itu CPNS atau P3K. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!